pemirsa Dai TV, kembali lagi bersama saya Fania Wibisono di Kreasi Dapur Sehat. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bikin kue dari buah-buahan, yaitu apel Malang. Kita mau bikin dorset apel Malang. Dorset itu adalah sejenis kue Inggris. Jadi di Inggris itu ada kue biasanya nggak terlalu padat, tapi dia cukup chewy, disebut dengan dorset, dan biasanya pakai apel luar atau apel Washington, biasanya apel Fuji. Sekarang kita akan balik ke Indonesia pakai apel Malang. Nah, kita akan pakai dua-dua apel. Tapi sebelumnya kita harus mengolesi loyang dulu dengan mentega supaya dia tidak lengket. Nah, ini saya tadi lagi ngolesin nih. Setelah selesai, kita akan potong-potong kismisnya terlebih dahulu. Jadi kismisnya dicop supaya dia tidak terlalu besar-besar ya di dalamnya. Kita chop asal aja. Dan di sini kita sekarang akan pakai tepung almond. Ayo, siapa yang suka makan almond? Nah, almond ini terkenal sekali dengan banyak protein di dalamnya. Jadi, bagi biasanya yang vegetarian pasti suka banget pakai almond sebagai pengganti proteinnya. Nah, biasanya almond ini dimakan sebagai snack. Sekarang ada tepungnya. Biasanya disebut juga dengan almond meal, dan ini bisa bikin sendiri. Jadi, dari almond dikeringkan terlebih dahulu, boleh di dalam oven atau boleh di dehydrator, kemudian kita giling halus. Tapi biasanya kalau nggak punya gilingan lebih susah, karena dia biasanya kurang halus. Dan ini nggak bisa diayak karena teksturnya cukup tebal. Ya, bisa lihat ya, jadi benar-benar banyak seratnya sekali, karena kayak almond dicop. Nah, biasanya bisa dikeringkan, setelah itu dihaluskan dengan food processor, atau biasanya ada mesin pengilingnya khusus. Nah, saya potong-potong dulu nih kismisnya. Dan di sini kita pakai kismis ini juga sebagai pemanis alami. Nah, raisin atau kismis ini juga terkenal banyak sekali dengan vitamin C dan vitamin A-nya. Jadi bagi anak-anak yang suka ngemil ya, yang mau menurunkan berat badan, boleh nih dikasih kismis sebagai cemilan sehatnya. Dan untuk dorset apel Malang kali ini kita akan pakai kismis sebagai pemanisnya juga. Nah, kita langsung mulai aja. Masukkan ke dalam mixer mentega dan gula pasir. Jadi kita pakai dua macam gula di sini, ada gula pasir dan ada gula coklat atau gula palem. Nah, lebih dikit gula pasirnya ya, karena kita mau jauh lebih sehat, jadi lebih bagus pakai gula yang berwarna coklat. Nah, kenapa sih gula coklat, gula aren, gula kelapa, gula semut itu jauh lebih bagus daripada gula pasir? Ayo, ada yang tahu? Nah, karena kalau gula pasir ini diproses dari tebu, sedangkan kalau gula semut dan gula kelapa dan lain-lain temannya itu diproses benar-benar langsung dari pohon kelapa atau juga pohon arennya. Nah, kita sekarang langsung putar aja. Oke, kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai gula dan mentega tercampur menjadi satu. Nah, di sini saya pakai margarin. Kalau misalnya mau diganti dengan butter supaya dia lebih maksa, boleh juga. Jadi ini opsional ya. Boleh pakai margarin, sunflower atau juga margarin canola. Lebih baik daripada margarin yang biasa ya. Kenapa? Karena margarin yang biasa itu biasanya adalah proses olahan, jadi lebih nggak bagus. Lebih mendingan kita pakai butter atau juga kita biasanya bisa pakai yang canola atau juga sunflower margarin. Jadi jauh lebih sehat dan lebih gampang dicerna oleh tubuh kita. Apalagi sistem pencernaan kita kan cuma satu nih. Jadi nggak ada yang gantinya, karena itu harus benar-benar pilihan makanannya sehat supaya mencegah kita dari berbagai macam penyakit. Nah, sudah halus ya, kita langsung masukkan telur ya. Nah, bagi yang sudah ahli, nggak usah memasukkan telur di tempat yang terpisah. Biasanya pasti langsung masukin di tempat adonannya. Tapi bagi pemula, lebih bagus ditaruh di tempat yang terpisah. Kenapa? Kalau ada nanti serpihan dari kulitnya tidak tercampur. Jadi harus hati-hati ya, karena kan nggak bagus nanti dimasuk ke dalam tubuh. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, ini semuanya ya. Putih dengan kuningnya. Dan setelah tercampur rata, kita akan masukkan di sini almond meal-nya. Tapi sebelumnya kita akan parut dulu. Kita mau mengambil kulit dari lemon atau juga disebut dengan lemon zest. Nah, saya akan kupas sedikit kulitnya, tapi ingat jangan sampai yang berwarna putih. Dan saya akan cincang halus. Jadi saya akan pakai dua. Pertama ada cincangan, ada chop dari kulit lemonnya, dan kemudian lemon zest ya. Fungsinya untuk apa? Karena kan semuanya sudah manis nih, ada gula pasir, ada kismis. Supaya menyeimbangkan rasanya, nah kita pakai lemon zest ini.
Nah, kita akan masukkan ke dalam. Dan kita juga akan parut sedikit di sini. Nah, yang parutan jadi seperti ini ya, lebih tipis-tipis. Nah, seperti ini tuh. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu, karena lemon ini biasanya jarang diperoleh yang organik. Nah, gimana cara mencuci lemon? Apabila tidak ada cairan untuk pencuci, bisa digunakan cuka apel. Jadi direndam dalam cuka apel selama kurang lebih 2 menit. Kemudian dibilas dengan air matang dan kita bisa pakai kulitnya. Jadi jangan langsung dipakai ya, karena biasanya ada pestisida, nanti masuk ke dalam tubuh malah jadi bahaya. Dan ini udah selesai, kita langsung masukkan almond mealnya pelan-pelan aja, supaya dia bisa berputar secara sempurna. Nah, sudah. Kemudian kayu manisnya 1 sendok teh saja. Kemudian, nah ini dia gula palemnya setengahnya, karena setengahnya lagi akan kita taburkan di atas ya. Oke, dan kemudian kismisnya. Nah, untuk apel bisa langsung dicampur jadi satu, bisa ditaruh di atas ya. Untuk kali ini saya akan taruh di atasnya supaya cantik bentuknya merata. Jadi setiap potongan akan ada apel di atas ya. Atau misalnya mau dicop apel di dalamnya juga boleh. Tapi untuk kali ini saya akan potong-potong slice tipis-tipis apelnya untuk garnishnya. Nah, saya rapikan dulu ini sebentar. Nah, sepertinya sudah selesai. Saya akan matikan dulu. Nah, sudah selesai. Seru ya masak-masak begini. Nah, saya akan bersihkan yang tersisa di sini. Nah, ini akan saya padatkan dan dimasukkan ke dalam loyang. Nah, jadi seperti ini. Jadi cukup padat karena kita buatnya dari almond meal atau juga disebut dengan tepung almond. Nah, jadi ini cukup mengenyangkan ya. Nah, untuk loyang kita bisa pakai dari seperti ini. Bisa juga yang kotak, bisa juga yang bulat. Jadi kalau misalnya mau lebih nggak terlalu lengket, bisa pakai yang keramik seperti ini. Nah, kalau misalnya yang pakai yang bahannya aluminium, biasanya diolesi dulu dengan kertas roti, jadi supaya dia tidak menempel. Nah, sedikit lagi. Nah, oke. Dan kita padatkan di bagian bawah. Oke, sampai semuanya rata. Nah. Oke, dan setelah ini apelnya akan kita potong-potong untuk ditaruh di atasnya. Nah, karena apelnya ini nanti akan lebih cepat menguning atau lebih cepat crispy, kita akan masukkan terlebih dahulu. Setelah itu akan kita tata dengan apelnya. Saya masukin dulu ya, jangan lupa 180 derajat selama kurang lebih 20 menit. Yuk kita masukin dulu. Nah, sekarang kita bikin untuk apelnya. Apelnya biasanya bisa dipotong-potong untuk beberapa orang, tapi saya lebih suka tata di atas ya. Dan saya akan pakai kulitnya, karena itu jangan lupa dicuci terlebih dahulu dengan sangat bersih. Nah, kita akan potong, belah. Dan gimana sih caranya supaya apel ini tidak hitam? Nah, bisa direndam di air dengan garam atau juga dengan air dikasih lemon. Dan untuk ini saya akan rendamnya di air yang diisi dengan lemon. Nah, saya kasih air biasa, dikasih dengan lemon sedikit, jadi apapun yang asam bisa menghindari dari proses oksidasi. Nah, kita kasih sedikit. Oke, nah kita akan potong iris lemonnya tipis-tipis ya, supaya nanti cantik ditata di kue kita. Nah, ini jangan lupa tengahnya dibuang dulu. Nah, ini sekarang saya akan potong tipis-tipis apelnya. Kemudian supaya tidak hitam, kita akan rendam di air lemon. Ingat kan, tadi kita campur dengan lemonnya. Dan kita teruskan yuk, kita potong tipis-tipis. Nah, ini rada banyak ya, karena kita akan membentuk bunga di atas ya. Jadi, supaya bentuknya cantik, harus lebih banyak lagi. Nah.
Nah, kalau nggak ada apel Malang, sebenarnya apel apa aja juga bisa. Tapi mesti lihat nih, kemanisan apel itu kan berbeda-beda. Apel Malang cenderung sedikit asam, karena itu kita kasih gula coklatnya lebih banyak. Tapi kalau misalnya udah manis apelnya, nggak usah terlalu banyak gulanya. Nah, kita rendam dulu. Nih kita masih punya sedikit lagi. Oke. Nah, ini kita iris tipis-tipis aja. Nah, gimana dengan garnish yang lain? Apakah bisa misalnya dipotong-potong terus di atasnya dikasih apa? Boleh, bisa dikasih buah-buahan di atasnya, karena buah-buahan itu sehat. Jadi kita walaupun makan cake tapi ada buah-buahan. Ntar kita kasih contoh juga ya, bisa dikasih strawberry di atasnya, ataupun juga ditaburi dengan icing sugar juga boleh. Jadi kalau apelnya udah di dalam, biasanya jangan di atas lagi karena nanti terlalu banyak apelnya. Nah, sudah, sedikit lagi. Nah, lihat ya, di sini apelnya tadi udah didiamkan lumayan lama, tapi tidak ada yang hitam. Coba di rumah kalau nggak didiamkan pakai air lemon seperti ini, pasti biasanya langsung berwarna kecoklatan. Kita akan potong satu buah apel lagi, jadi kurang lebih 2 apel untuk membuatnya jadi lebih cantik. Jangan lupa tengahnya dipotong, dan kita akan pakai bersama dengan kulitnya. Kalau orang nanya kenapa sih mesti pakai kulitnya, saya nggak suka kulit apel keras. Nah, kalau dimakan mentah memang biasanya keras, tapi kalau kita oven itu biasanya akan jadi crunchy. Jadi tidak ada bedanya antara apel dan juga kulitnya. Jadi nggak masalah, bisa dicoba pakai kulitnya, bahkan jadi lebih cantik karena ada perbedaan 2 warna antara kulit dan juga daging dari apelnya. Nah, sedikit lagi. Nah, setelah jadi, kita akan mengeluarkan kue kita yang dari oven. Nah, kurang lebih sekarang sudah berjalan hampir 7 menit. Kita akan keluarkan dari oven dan kita akan tata. Jadi apelnya ini belakangan, jangan bersamaan dengan kuenya dimasukkan ke dalam oven, karena biasanya nanti udah gosong dulu, kuenya belum matang. Nah, oke, sedikit lagi kita akan potong. Nah, oke, nah, selesai. Kita rendam semuanya dulu dan kita lihat yuk di dalam oven sudah matang, setengah matang belum nih. Jadi kuenya harus sampai setengah matang supaya bisa menghasilkan rasa yang pas. Yuk kita lihat dulu. Nah, sudah setengah matang nih sepertinya. Kita keluarkan dulu. Nah, jadinya seperti ini. Oke, tapi belum jadi karena kita akan hiasi dulu nih dengan apelnya. Kita akan susun di atas ya, satu persatu. Kalau misalnya mau membuat rose juga boleh, jadi disusun berputar. Tapi karena kita pakai kotak, tapi coba ya, kita akan coba bikin rose. Nah, bisa juga. Rose itu seperti bunga mawar, jadi menyusunnya melingkar. Nah, karena kotak tidak akan bentuknya sempurna, tapi kita akan coba aja. Nah, kita akan susun melingkar semuanya. Dan setelah ini kita akan taburi dengan gula coklat dan juga kayu manis. Nah, ini kayak seperti bikin apple pie ya. Nah, kemudian satunya di arah yang berlawanan ya, tadi kan seperti ini. Nah, yang kedua di arahnya berlawanan supaya bentuknya cantik. Oh. Nah, setelah itu berlawanan lagi. Nah, sudah selesai deh nih. Kita sudah bisa langsung memasukkan ke dalam oven, tapi jangan lupa kita perlu taburi dulu dengan kayu manis dan juga brown sugarnya. Nah, kita taburkan di atasnya dulu. Nah, ini brown sugarnya sampai tertutup semuanya, dan kayu manis di atas ya. Supaya rata, saya akan pakai saringan di sini. Nah, oke. Setelah ini kita masukkan lagi dan kita diamkan kurang lebih 20 menit lagi sampai matang semuanya dan apelnya crispy ya. Nah, kita akan lihat setelah 20 menit lagi. Saya masukin dulu ke dalam oven. Nah, setelah tadi masih ada apel yang tersisa. Kalau misalnya sudah kira-kira lumer gulanya, bisa ditaruh lagi di atas ya.
Jadi supaya layer-layer tumpukan dari apelnya itu lebih banyak. Bahkan kalau misalnya bikin apple pie atau dorsett apel Malang ini bisa tumpuk terus nih apelnya sampai tinggi. Jadi kue di bawah sampai ke atas irisan apel terus. Jadi nanti begitu di slice lucu kuenya di bawah, nanti apelnya numpuk ke atas. Kita coba lagi ya, setelah sebentar lagi 5 menit kita angkat, kita masukin lagi nih. Ini masih ada sisa apelnya, bisa ditumpuk di bagian atasnya. Nah, sampai kita tunggu 5 menit lagi. Sebelum kita numpuk lapisan kedua di atasnya, kita lihat dulu ringkasan resep berikut ini.